Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Riza dan teman-teman. Saya Kalista Ramawati dengan NIM 224938588PN17689 izin mempresentasikan materi mengenai dampak perubahan iklim terhadap peristiwa ekstrim dan pemutihan terumbu karang. Perubahan iklim memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Perubahan iklim juga berdampak terhadap kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim, perubahan pola hujan, serta peningkatan suhu dan permukaan air laut. Kejadian iklim ekstrim akan menyebabkan beberapa hal, diantaranya kegagalan panen dan tanam yang berujung pada penurunan produktivitas dan produksi, kerusakan sumber daya lahan pertanian, peningkatan intensitas banjir atau kekeringan, peningkatan kelembaban, dan peningkatan intensitas organisme pengganggu tanaman. Peristiwa ekstrim adalah kondisi cuaca yang berada di luar batas normal dan memiliki potensi merusak. Perubahan iklim tidak hanya menyebabkan kondisi ekstrim ini lebih sering terjadi, tetapi juga meningkatkan tingkat keparahannya. Dampak perubahan iklim terhadap peristiwa ekstrim yang pertama adalah intensitas frekuensi badai yang lebih kuat. Mekanismenya adalah kenaikan suhu permukaan laut atau SPL menyediakan lebih banyak energi panas dan kelembaban ke atmosfer. Air laut yang hangat adalah bahan bakar utama bagi badai tropis. Dampaknya yaitu badai menjadi lebih kuat dan membawa curah hujan yang lebih deras, menyebabkan kerusakan infrastruktur, banjir bandang, dan peningkatan risiko gelombang badai di wilayah pesisir. Yang kedua yaitu gelombang panas yang lebih sering dan ekstrim. Mekanismenya adalah peningkatan suhu udara rata-rata global secara keseluruhan membuat periode panas yang disebut gelombang panas terjadi lebih sering, berlangsung lebih lama, dan mencapai suhu yang lebih tinggi. Dampaknya yaitu meningkatkan risiko penyakit terkait panas, memperburuk kualitas udara, dan memicu kebakaran hutan yang lebih mudah terjadi dan menyebar lebih cepat, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan. Yang ketiga yaitu perubahan pola curah hujan seperti kekeringan dan banjir. Mekanismenya yaitu atmosfer yang lebih hangat dapat menahan lebih banyak uap air. Hal ini menyebabkan intensitas curah hujan ekstrim meningkat di beberapa wilayah sehingga memicu banjir. Sementara pergeseran pola cuaca menyebabkan wilayah lain mengalami periode kering yang berkepanjangan atau memicu kekeringan ekstrim. Dampaknya yaitu banjir dan kekeringan. Kekeringan yang lebih panjang mengancam ketahanan pangan, menyebabkan krisis air, dan memperparah risiko kebakaran lahan. Selanjutnya yaitu dampak perubahan iklim terhadap pemutihan terumbu karang atau coral bleaching. Terumbu karang adalah ekosistem laut yang sangat rentan terhadap perubahan suhu air. Penyebab utama pemutihan terumbu karang adalah peningkatan suhu permukaan laut yang dipicu oleh pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang kemudian memperangkap panas dan meningkatkan suhu global. Lautan menyerap sebagian besar panas ini, menyebabkan anomali suhu laut yang membahayakan organisme laut termasuk karang. Periode suhu air yang terlalu tinggi yang berlangsung lama secara berulang menyebabkan kerusakan parah dan kematian karang jika pemulihan tidak sempat terjadi. Selain suhu, pencemaran laut memperburuk kondisi terumbu karang. Limbah rumah tangga, pertanian, dan industri yang mengalir ke laut mengandung bahan kimia berbahaya dan nutrien berlebih yang dapat merangsang pertumbuhan alga patogen dan menurunkan kadar oksigen di perairan. Hal ini memperparah stres yang dialami karang, membuat mereka lebih rentan terhadap pemutihan. Selanjutnya yaitu mekanisme pemutihan karang. Karang memiliki hubungan simbiosis yang penting dengan alga mikroskopis yang disebut dengan Zooxanthellae. Hubungan simbiosisnya yaitu alga Zooxanthellae ini hidup di dalam jaringan karang. Alga ini melakukan fotosintesis menyediakan hingga 90% kebutuhan energi karang dan memberi karang warna-warni yang cerah. Ketika suhu air laut meningkat di atas ambang batas toleransi karang, karang mengalami stres termal. Sebagai respons terhadap stres, karang akan mengusir alga Zooxanthellae dari jaringannya. Sehingga karang menjadi transparan, memperlihatkan kerangka putihnya yang disebut sebagai pemutihan atau bleaching. Meskipun karang yang memutih masih hidup, kondisi ini menandakan stres fisiologis yang tinggi. Tanpa alga simbiotik, karang akan kehilangan sebagian besar sumber energinya dan menjadi lebih rentan terhadap penyakit.
Jika kondisi lingkungan tidak membaik dalam waktu beberapa minggu hingga bulan, karang tersebut akan mati. Inilah sebabnya mengapa pemutihan dianggap sebagai sinyal awal dari potensi kematian massal terumbu karang. Selain suhu, faktor lain yang dapat mempercepat proses pemutihan adalah intensitas cahaya matahari yang tinggi dan kualitas air yang buruk. Air yang tercemar limbah atau mengandung sedimen tinggi mengurangi daya tahan karang terhadap stres suhu. Oleh karena itu, pemutihan karang biasanya lebih parah di wilayah pesisir yang terdegradasi dibandingkan perairan yang masih alami dan terlindungi. Mekanisme pemutihan ini bersifat reversibel jika suhu kembali normal dan tekanan lingkungan menurun. Namun, pemulihan tidak selalu terjadi secara spontan, terutama jika kejadian pemutihan terjadi secara berulang dalam waktu yang singkat. Siklus stres berulang ini menyebabkan kematian karang secara luas yang kemudian berdampak sistemik pada seluruh ekosistem laut tropis. Selanjutnya yaitu dampak pemutihan karang terhadap ekosistem laut. Yang pertama ada kehilangan habitat. Terumbu karang menyediakan tempat hidup, tempat makan, dan tempat berkembang biak bagi lebih dari 25% spesies laut. Ketika karang mati, banyak spesies kehilangan habitat alaminya dan ikut punah atau bermigrasi. Yang kedua yaitu penurunan keanekaragaman hayati. Matinya karang menyebabkan penurunan jumlah dan jenis organisme yang bisa hidup di ekosistem tersebut, seperti ikan karang, moluska, dan invertebrata kecil lainnya. Yang ketiga yaitu disrupsi rantai makanan. Hilangnya spesies dasar dalam rantai makanan laut seperti zooplankton dan ikan kecil yang bergantung pada karang mengganggu keseimbangan ekologis secara keseluruhan. Yang keempat, menurunnya produktivitas perikanan dan kerentanan terhadap bencana alam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.